Halo sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, bertemu lagi dengan saya Teguh Taslim di sore hari ini. Kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, sahabat-sahabatku. Seorang tamu yang sangat spektakuler dan merupakan motivator nomor satu di Indonesia. Wah, luar biasa, sahabat-sahabatku. Mungkin saya tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sambut bintang tamu kita pada sore hari ini di channel Gema Kebijaksanaan ini, yaitu Bapak Andre Wongso. Selamat sore, Pak Andre. Apa kabar, Pak Andre? Sore luar biasa. Luar biasa. Wah, selalu luar biasa nih. Saya senang nih, Pak Andre nih. Sangat suka sekali saya. Pak, kalau saya boleh tahu, mungkin orang-orang banyak juga ingin tahu, Pak, tentang Ya, kisah Bapak, ya kan, tentang masa kecil Bapak, di mana Bapak lahir, dan juga seperti apa waktu kecil. Mungkin kita perlu gali nih secara dalam nih, ya kan. Kita akan kupas secara tajam. Setajam set, Pak, kita kupas, ya kan. ya, Hari ini ada kesempatan Pak Andre, satu hal yang luar biasa ini. ya. Gimana, Pak, kalau boleh ceritakan sedikit tentang Baik, masa kecil Pak Andre, ya. ya. Bersyukur ya hari ini pernah saya ini menikmati hidup melarat, pernah menikmati hidup miskin. Wah, Hidup bersyukur ya, miskin Pak. malah kok bisa bersyukur? Ya, ternyata setelah begitu lama proses puluhan tahun berjalan, kenapa saya bilang bersyukur? Karena mempunyai kesempatan mental terolah oleh penderitaan. Mental terbentuk oleh kekurangan. Ya, jadi tepatnya saya lahir di keluarga miskin. Tinggal di sebuah rumah setengah tembok, setengah gedek bambu. Tinggal di Kota Malang. Di Kota Malang, oke. Ya. Jadi dipercepat dikit, kira-kira tahun 65. Saat saya umur 11 tahun, itu di mana waktu itu terjadi Gestapo PKI. Ya. Di mana saya sekolah, di sekolah Mandarin ditutup. Sejak saat itu, saya tidak bisa sekolah lagi. Koko saya berhenti sekolah selisih 1 tahun. Adik saya juga begitu, tidak bisa meneruskan. Dan mama tidak bisa meneruskan lagi ke sekolah swasta. Nah, sejak itu semua berhenti. Nah, mama saya kebetulan jualan makan kecil di kantin kecil sekolahan di mana saya sekolah waktu itu. Begitu sekolah ditutup, ya mama jualan di rumah. Pisang goreng lah, singkong goreng lah, kue-kue basah, ya, dan diteruskan dengan bikin kue koya. Dan kami sejak itu sudah mulai membantu. Jadi tidak mampu disekolahkan, masuklah kita ke Universitas Masyarakat, tapi Fakultas Penderitaan. Ya, tapi di sana mulai belajar. Bersyukur punya 2 orang tua yang luar biasa walaupun miskin. Apalagi papa saya sering memberikan kata-kata wejangan dalam bahasa Mandarin. Contoh yang saya paling ingat adalah beliau sering bilang, Renjung, Zibujung. Orang boleh miskin, tapi jangan miskin mental. Itu yang paling penting sekali. Ini Renjung. Orang boleh miskin, jangan miskin mental. Dan mereka, orang tua, menunjukkan bagaimana menghadapi penderitaan dengan sikap yang positif. Ya, terutama ya tentunya mama saya. Setiap hari kerja, tidak pernah mengeluh. Mungkin di depan anaknya nggak mengeluh, di baliknya mungkin mengeluh karena tidak mampu nyekolahkan atau dan sebagainya. Tapi di depan anaknya tegar sekali, nunjukkan kehidupan ini dihadapi, bukan untuk mengeluh, bukan untuk mundur. Maka kondisi seperti itu menunjukkan anak-anaknya ini jadi terpengaruh oleh keadaan. Pernah suatu malam ya, jam 2, jam 3 malam beliau sudah bangun terbiasa bikin kue. Karena bikin kue kira-kira nanti jam 5, jam 6 ada tukang-tukang rombong, tukang-tukang gerobak ngambil kue yang akan dijual. Setelah itu nanti mereka jual, sore-sore datang untuk setor makanan, setor duit. Nah, di sana itu pernah suatu hari saat beliau itu numbuk singkong. Saya waktu itu kepingin pipis, mencoba
Habis balik Pipit mencoba untuk membantu Mama. Mama dibantu, Ma. Mama bilang, nggak usah kamu tidur aja lagi. Ma, dibantu, Ma. Tidak usah kamu tidur aja lagi. Jadi rela dirinya menderita daripada anaknya. Setelah kita tumbuh dewasa makin sadar. Waktu itu betapa besar kasih Mama kepada anaknya. Dari sini menguatkan saya. Manusia boleh kantong kosong. Boleh kantong tipis, tapi jangan mental yang kosong. Kalau mental kosong, duit pasti kosong. Hidup kita ini setiap hari seperti itu. Hari demi hari, setahun, 2 tahun. Tarik langsung. Waktu itu tahun 76. Saya udah umur 22 tahun. Tahun 76. 22 tahun, koko saya sudah berangkat ke Jakarta untuk kerja. Dia kirim surat, Andri, berangkat ke Jakarta, rubah nasib. Nasib apa yang dirubah dalam hati saya? Tapi tetap berangkat. Saat berangkat, Mama nganter saya di bis Malang. Nganter makanan, ini makan dalam perjalanan, ini kopi 1 botol dalam perjalanan, ini 2 baju, Mama jahit sendiri. Dan ingat, jangan takut ngadep ke depan. Berani dan jujur. Sambil nangis tuh. Berani dan jujur, jangan takut nggak ada ke depan. Saya tahan, mau nangis pun nggak kuat tahan. Setelah beliau turun, bis mulai jalan. Saat bis jalan, saya buka surat. Kurang lebih isinya, rubah nasibmu. Rubah pakai apa? Sekolah cuma kelas 6 SD, maka gelar saya Andi Wongso SDTT. Sekolah dasar tidak tamat. Koma. Setelah beberapa tahun berjuang di Jakarta baru dapat gelar baru. Andi Wongso SDTT TBS. Sekolah dasar tidak tamat, TBS, tapi bisa sukses. Wah, luar biasa. Koma lagi, SSI. Sekarang ini SSI, syukur sampai saat ini. Jadi, berubah pakai apa? Sekolah nggak cukup, pengalaman nggak ada. Tapi ingat kata-kata tadi, berani ngadep ke depan. Jadi selama hidup saya seumur 22 tahun saat itu, belum pernah sekeluarga itu loh, papa, mama, koko, adik saya berangkat makan di restoran besar. Sekali aja, belum pernah. Makan di restoran tanggung, belum pernah. Makan di restoran kecil, belum pernah. Makan di pinggir jalan, belum pernah. Tur luar negeri, apalagi. Tur dalam negeri, tur dalam kota, ya nggak pernah. Ulang tahun, nyanyi-nyanyi happy birthday, tiup lilinnya, udah semuanya ditiup. Ya ada. Paling banyak kalau ulang tahun saya, bangun pagi, ada 2 telur merah. Kan kita Tionghoa biasa ada 2 telur merah, masih dipotong. Separuh kasih adikmu, separuh kasih kokomu. Ulang tahun 1 telur itu. Luar biasa. Maka kalau saya kadang sekarang ini kalau ulang tahun di keluarga Tionghoa, kalau dapat kiriman atau waktu manye atau anak ulang tahun 1 tahun, itu biasa dapat telur. Itu salah ingat waktu zaman dulu. Betul. Itu seperti itu. Jadi orang seringkali kalau dalam seminar saya bagi sharing seperti ini, orang mikir, apa iya toh miskin seperti itu? Saya sampai, ya boleh. Demi kalau saya bohong, saya nggak ada rezeki selamanya. Tapi kalau saya jujur, ya tambahkan rezeki saya 10 kali lipat. Karena nggak ada nilainya bohong-bohong bohong menderita. Hidup saya seperti itu. Maka kalau saya sekarang coba bandingkan anak saya, ya beda jauh. Anak saya begitu lahir, procot bahasa Jawanya, minimal anaknya orang punya. Walaupun nggak punya amat, punya. Dan dari kecil, waktu udah mulai dewasa, mulai berpikir, saya ini bukan orang bodoh yang nggak mau sekolah. Tapi orang pintar yang tidak mampu disekolahkan oleh orang tua. Maka begitu saya punya anak, saya udah bilang sama istri saya juga. Kebetulan istri saya, Haryanti Leni, sarjana hukum. Sudah menentukan bahwa anak lahir nanti, mereka itu harus punya pendidikan yang baik. Syukur kalau bisa pendidikan luar negeri. Benar. Maka dari kecil
mereka sudah sekolah di international school. Dan yang paling besar bersyukur ya, waktu umur 19 sudah lulus sarjana di Singapura. Wah, di SIM. Saya kirim lagi ke Guangzhou belajar Mandarin 2 tahun, umur 21. Saya kirim lagi ke Amerika untuk ambil S2 di San Francisco. Lulus dengan baik. Yang kedua, lulusan Curtin University. Ya, ketiga lulusan Amerika juga. Jadi tiga-tiganya mereka punya pendidikan yang cukup baik, ya, semua lulusan luar negeri. Dan tadi tetap saya kasih tahu mereka, kamu boleh lulusan Amerika, Singapura, China, ataupun lainnya, tapi ingat, tetap kembali ke Indonesia, bangun Indonesia. Dan mereka juga saya sering kasih tahu, kamu boleh pendidikan tinggi, harus belajar tentang mengenyam, menikmati kegagalan. Kalau bisa, bikin tabungan kegagalan. Kalau punya tabungan gagal, memungkinkan kamu akan sukses lebih cepat. Karena apa? Mengenal. Maka dare to fail, dare to succeed. Berani gagal, berani sukses. Ya, jadi proses saya seperti itu, mau sampai akhirnya sampai Jakarta. Sampai Jakarta saya kerja sebagai pelayan toko. Pelayan itu bukan tahun pertama kerja sebagai salesman sabun, keliling dari satu kota ke kota lain, satu kota ke kota lain. Ya, lalu itu tahun 76, 2 tahun kemudian tahun 78 saya punya mimpi karena selama ini di Malang saya latihan kungfu. Jadi merasa dirinya punya kungfu, dan saat tahun 70-an film-film Hong Kong, film Taiwan itu mempengaruhi saya, kepengen jadi bintang. Sangat besarnya mimpi, dare to dream, mimpi jadi seorang bintang. Berhenti mencoba minta mundur kepada bos. Bos, saya mau mundurkan diri. Bos, mau apa kamu? Mau main film, diketawain. Film apa? Film kungfu. Ngotot, tetap akhirnya berhenti. Setelah berhenti, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada bintang film. Yang ada bintang 7. Pusing kepala. Pusing kepala. Habis itu gagal total. Kok saya ngamuk. Kamu datang ke Jakarta ini untuk kerja, bukan untuk main film. Karena gagal, disuruh kerja lagi, ikut. Kerja di Jakarta ini, Pasar Kenari Jakarta, toko alat-alat listrik. Hari pertama kerja, sudah menghadapi kabel-kabel besar, melayani, dan tidak bisa masuk ke dalam toko, hanya di luar toko, menunggu orang beli. Setelah melayani, taruh di dalam dus, di plakban, nunggu di luar. Nanti pembeli bayar ke dalam, bayar bon, keluar lagi, seringkali, Dek, tolong dong, mau bisa di sana. Setengah pelayan, setengah kuli. Saya masih ingat sekali. Saat ngangkat peta first day, kita angkat. Saya ngomong, Andri, ini bukan kerjaanmu. Ini sifatnya sementara. Tahan. Tahan. Mantapmu sementara. Setiap hari seperti itu. Memotivasi diri sendiri. Nah, dalam suasana kerja baru itu tadi, toko-toko mengenal saya, ini anak muda, bodinya bagus, mukanya cakep waktu itu. Gampang bergaul, cepat kenal. Lalu bodi bagus, orang tahu saya bisa kungfu. Maka bukalah perguruan kungfu yang saya sebut Hapkido, suatu ilmu bela diri yang mengandalkan kecepatan, kekerasan, dan ketepatan. Nah, setelah bikin perguruan, tambah banyak. Pertama dikasih uang iuran, agak gengsi. Lama-lama ambil juga, kantongi. Begitu dikantongi, lihat amplop, duitnya saya terima sebulan ngajar kungfu lebih besar daripada saya kerja sebagai pelayan toko. Otaknya langsung muter lagi. Kalau gitu aku berhenti aja. Berhenti kerja, tiap hari konsentrasi pada fisik dan ngajar, dapat uang lebih, dan bayangkan, saya mau jadi bintang film. Bukan bintang film Indonesia. Indonesia udah gagal. Mikirnya lebih tinggi lagi. Mikirnya mau jadi bintang film Hong Kong. Gambar udah jelas. Lalu pastikan saya ketemu bos. Bos, saya mundurkan diri, bos. Nggak bisa. Kamu pindah kemanapun sama. Pindah kemana? Nggak usah. Kamu
mulai sekarang tidak usah kerja di luar, nggak usah angkat-angkat, tapi kamu di dalam melayani orang, melayani customer di dalam saja. Nggak, bos harus pulang, harus pergi saya. Kemana? Main film. Kuwakit bosnya. Gila. Gila. Tapi tetap biarin aja. Orang lain tidak yakin ya nggak apa-apa. Tapi saya yakin sekali saya akan jadi bintang. Begitu berhenti saya ngajar kungfu. Latihan kungfu. Latihan selama 2 minggu bentuk body, foto. Sayang ini nggak bisa tampil fotonya. Atau nanti kita tampilkan ya fotonya. 8 foto action. Begitu 8 foto action, mereka terima Hong Kong. Kaget. Dijawab. Kurang lebih begini jawabnya. Setelah melihat 8 foto action dan melihat surat lamaranmu, maka saya pastikan kami terima sebagai bintang film Hong Kong. Kontrak selama 3 tahun. Langsung luar biasa tercapai. Saking girangnya, saking happy-nya, saya kumpuli murid-murid. Murid-muridku yang tercinta, mulai bulan depan, kita tidak usah bayar iuran lagi. Kenapa guru? Gurumu mau main film di Hong Kong. Wah, happy. Nggak bayar iuran. Happy toh. Gurunya mau main film. Maka mereka kasak-kusuk bikin pesta kecil-kecilan. Pesta. Setelah pesta, ya bubar. Karena suratnya itu bilang, surat dari Hongkong bilang, 1 minggu saya telepon lagi, saya hubungi lagi, siapkan semua kebutuhan. Tiket, paspor, kasih tahu kita. Setelah itu saya nungguin. Seminggu kok nggak ada kabar, katanya mau telepon. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan nggak ada kabar. Yang ada adalah kiriman surat tebal. Tulisannya kurang lebih seperti ini. Melihat cuaca Taiwan yang buruk, hujan banjir di mana-mana, karena film ini main di Taiwan, bukan di Hong Kong. Perusahaan Hong Kong. Hujan banjir di mana-mana, seperti foto koran, maka film ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan. Drop. Kenapa drop? Udah nggak terima iuran. Tiap hari bayangkan, dalam kondisi tertekan seperti itu, tidak ada kepastian di dalam waktu yang tidak ditentukan. Tiap hari gaduh-gaduh, super mie, ngirit, tahan. Kalau nggak tahan, bagaimana? Atau dikumpulkan murid-muridnya. Murid-muridku yang tercinta, ada sebuah pengumuman penting. Mulai bulan depan, bayar iuran. Saya tidak keluarkan kata-kata itu. Saya tahan. 3 bulan, bayangkan apakah menderita. Tiap hari di kamar tidur, begitu bangun pagi-pagi, sudah nggak sempat lagi tiduran. Lompat push up. Mukul-mukul, lihat kaca sambil sinar mata ke kaca, sambil ngomong pada diri sendiri, Andri, kamu pasti jadi bintang film. Pasti. Persis orang gila. Tapi gila yang sadar. Bisa. Sering tulis juga. Sering ditulis di buku harian. Bisa. Tahan. 3 bulan kemudian. Finally, surat datang. Berangkat. Tanggal sekian berangkat. Tahun 80 saya akhirnya berangkat ke main film. Kontrak 3 tahun. Di sini loh. Kita sepotong ini cukup belajar. Betapa pentingnya kita pegang apa yang kita mimpi. Kita meyakini apa yang kita mimpi. Dan tetap punya daya tahan. Daya tahan keuletan. Ya, aditana. Kalau dalam bahasa Buddhis, aditana. Tidak tercapai, tidak berhenti. Tapi kalau orang luar melihat, teropong melihat, ini bodoh banget nih. Udah belum tentu kok masih nerusin aja. Disinilah kita belajar. Sampai karena pada saat kita punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita, jangan gampang mundur. Tahan. Jadi berangkat. Nah, kita percepat. 3 tahun kemudian pulang Indonesia. Mulai jualan alat olahraga karena saya tidak mau kembali lagi. Lalu saya punya ide tahun 84-an itu, tahun 84, tapi realisasinya tahun 85. Punya ide kartu ucapan kata-kata motivasi.
Dimulai dari kamar kos saya, ada teman saya di kamar kos itu, saat saya mandi, buku saya di meja dibuka, dilihat, dicatat. Dicatat kata-kata motivasi, kata-kata pendek seperti yang saya tadi bilang, Andre jangan mundur, kamu akan jadi bintang film, kamu jangan takut, dunia akan begini. Tulisan motivasi. Saya pikir, loh kalau orang teman saya ini nyatet, dicatat berarti butuh. Lah kalau dia butuh tulisan ini, berarti orang lain juga butuh dong motivasi. Maka terhias mimpi, saya bikin kartu ucapan untuk anak-anak muda. Kalau anak muda SMP, SMA, atau mahasiswa di Indonesia bisa menikmati kartu ucapan penyelip buku, namanya bookmark, penyelip buku. Orang bisa baca, termotivasi kan, bisa punya uang. Tapi waktu itu modal nggak punya, pengalaman tidak ada, hanya punya setitik ide. Nah, saya punya keyakinan bisa meledak, bisa sukses, bisa kaya. Maka saya buka ngajar kungfu secara private. Buka lagi, ngajar, duitnya buat modal. Setelah modal jadi, kartu ucapan dengan merek Harvest, panen. Tidak ada panen kecuali diperjuangkan, baru bisa panen, padinya nunduk. Di situ saya mulai seri pertama. Jadi pakai motor trail. Keliling kartu pendek tadi ada 12 macam. Keliling ke toko-toko. Ditolak, bangkit. Karena selalu tolak gini, ini kartu apa? Belum pernah ada. Ya memang belum pernah ada. Mau kartu baru, model baru, ya, cuman belum dikenal. Tapi beruntung. Waktu di Lokasari ada encek-encek satu. Lihat saya, nawarkan diri, saya bawa album. Bawa album yang waktu saya main film. Saya bilang, Cek, saya ini dulu bintang film. Mungkin dalam hati dia ngetawain. Bintang film kok melarat. Bintang film kok miskin. Ya terserah lah. Ini album saya, dia lihat. Mungkin dia lihat kejujuran ini tersentuh. Ya, kesian juga ini. Dia beli. 50% cash. Habis dibeli, setiap latihan kungfu pulang, ngajar kungfu, saya mampir ke tokonya, lihat, ada yang nggak beli. Kosong. Down, bangkit. Down, bangkit. Tiap hari gitu aja terus. Lama-lama ada juga yang beli. Wah, kalau ada satu yang beli, berarti ada 2 orang beli. Ada 3 orang beli. Tambah giat. Muter keliling terus mulai ngirim produknya ke adik saya di Kota Malang dan teman-teman. Di luar dugaan. 5 tahun meledak. Dan saya rubah total. Duit udah punya. Rubah total kehidupan saya. Dari sini, keuletan dibutuhkan. Semangat dibutuhkan. Ide dibutuhkan. Dan terus berjalan. Wah, udah berkembang. Akhirnya saya waktu itu masih kos 1 kamar berdua. Lama-lama sewa rumah. Lama-lama beli rumah. Beli lagi. Ekspansi. Diversifikasi. Udah. Gulung terus. Sampai tahun 97-98. Di situ saya tahun 90 awal juga buka MLM. MLM yang punya kesempatan saya sharing motivasi kepada member. Ya, terus berjalan. Pada tahun 97-98 Indonesia terpuruk, Pak Harto turun, di situ hancur ekonomi. Ternyata ada juga yang undang saya. Yang undang saya profesional pertama adalah STEMIK Bina Nusantara. Waktu itu masih belum universitas. Belum universitas ya. Ya, begitu saya motivasi di situ pertama kali. Wih, banyak banget itu undangan. Setiap kali mulai muncul seri-seri motivasi, semangat saya bagikan. Wah, di situ langsung cepat sekali tahun 2000 terus sampai diakui sebagai motivator nomor 1 Indonesia. Sampai akhirnya terakhir itu tahun 2000 awal saya udah bikin satu filosofi, success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Dari sini saya nebarkan ya
Jangan kena penyakit mitos. Keturunan, turunan miskin, agama A, agama B, agama C, jadi nggak bisa sukses. Cewek, cowok, tua, muda, sio ini, sio itu, ini nggak bisa sukses. Lalu bintang ini, bintang itu semua mitos. Semua kembali ke mental, kesehatan mental dan cara berpikir yang menentukan kita sukses atau tidak. Nah dari sini terus berjalan, ya udah, terus saya diversifikasi perusahaan sampai detik inilah. Maka saya sangat mensyukuri saya nebar ilmu ini lewat website ya, lewat Twitter, Facebook, TikTok, Instagram ya, dan lain sebagainya ya, YouTube, komplit semua. Ya ini sampai saya sampai detik ini terus menebarkan ilmu-ilmu tentang kehidupan, tentang motivasi supaya setiap manusia itu menyadari bahwa hak sukses ada di tangan kita. Itu, Pak. Andre, jadi hari ini kan kita bicara tentang topik yaitu pemenang sejati, Pak, topik kita. Ya. Ya. Menurut Pak Andre ini seorang yang menjadi pemenang sejati itu seperti apa, Pak? Seseorang yang seperti apa gitu menurut Pak Andre? Ya, satu ya, sebaik mungkin manusia ini diolah, diajarkan, dibuat mengerti bahwa kehidupan ini adalah responsibility. Manusia ini harus bertanggung jawab pada dirimu, diri kita, dan diri orang lain, serta alam sekitar. Kalau kita sadar diri kita yang punya tanggung jawab, jadilah orang luar biasa, be spektakuler. Jadilah orang yang luar biasa. Istilahnya, jadi manusia yang bertanggung jawab dan bermanfaat. Itu inti manusia sejati. Sehingga tidak hanya saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri, tapi saya bermanfaat bagi orang lain. Kalau mengerti pengertian seperti ini, kita tidak sadar loh. Setiap hari punya mutu. Sampai seperti teknik teori Maslow, kita aktualisasi. Mengaktualisasikan diri paling puncak. Siapa yang bisa? Orang yang sadar. Yang sadar dirinya, yang sadar bermanfaat, sehingga if better is possible, good is not enough. Jika lebih baik itu memungkinkan, baik saja nggak cukup. Akhirnya apa? Everyday terus belajar, berjuang. Belajar, berjuang. Tanpa batas. Ini mutu inilah baru bisa menjadi manusia yang bernilai. Ya, pemenang sejati ya Pak. Saya masih ingat Pak, waktu kecil ibu saya sering berpesan kepada saya, dia bilang, Teguh, kalau kita berguna untuk diri kita sendiri saja, untuk keluarga kita, itu kita hanyalah manusia biasa. Tapi kalau kita berguna untuk banyak orang, bermanfaat bagi semua orang, kita baru jadi orang yang luar biasa. Kalau ibu Setuju. Jadi, ya. Pak Andre, kalau dilihat lagi nih, saya lihat peran keluarga juga pasti sangat besar ya Pak ya di dalam kesuksesan Pak Andre gitu. Kira-kira gimana ya. Pak? Menurut Bapak? Ya tentu seperti cerita awal, mama papa. Walaupun mereka itu menderita, tahulah karena miskin. Ya, betul. Tapi dia juga harus tahu bagaimana membina anaknya. Seringkali memberikan motivasi dalam kata bukan mulut, tapi contohnya fisik. Pernah suatu hari ya, kerja. Lah kita sebagai anak kecil kadang-kadang kan komplain. Ya. Ma, kok lembur terus? Waduh. Mama langsung disuruh duduk, dikasih tahu. Tahu nggak kamu? Kalau mama nggak kerja keras, kalau mama nggak lembur, kamu nggak badok. Bahasa Jawa badok ini makan itu, cia itu. Tapi bahasanya kasar. Kalau kamu nggak makan, kamu nggak badok. Istilahnya, kamu nggak akan makan. Tahu nggak? Wah, itu kata-kata itu menghiang. Ini pendidikan tegas, nyata, dan harus jalani. Karena apa yang sering kali saya lihat kadang-kadang waktu makan ya, beras itu taruh di ember itu loh, di plat apa dulu namanya apa ya, black gitu ya, toplek apa, kaleng kotak itu. Beras taruh situ, kadang ngambil beras kosong. Nah kalau kosong pas lihat anaknya gini, dia diam. Di situ tersentuh saya. Sebetulnya beras nggak ada. Bayangkan. Seperti itu kan contoh yang bikin menderita. Tapi nggak boleh kelihatan, mama. Nggak kelihatan. Tahu-tahu ada aja berasnya. Dari sini,
betapa pentingnya kita kasih anak-anak contoh itu. Baik, bukan dari mulut, tapi dari kejadian nyata. Kayak saya mama, anak-anak jangan rokok, tapi saya ngerokok. Loh kok papa ngerokok? Papa kan udah tua, nggak apa-apa. Loh nggak boleh. Harus contoh ini contoh nyata dari keluarga sangat penting. Sehingga kita melihat orang tua akan menentukan kita. Mama sembayangan, tradisi, kita ikut. Itu contoh. Nah kalau kita, kenapa mama kok lakukan sembayangan ya untuk orang tua? Oh ternyata kalau beliau aja kepada orang tua yang sudah meninggal menghormati. Kami pada orang yang hidup lebih menghormati. Betul. Nah, ini sebuah contoh. Jadi terus pengaruh orang tua buat saya, pendidikan orang tua pada anak sangat penting sekali. Begitu liar, kita punya pengetahuan, pengertian tentang kehidupan yang benar dan baik, anak itu pasti berantakan. Banyak sekali keluarga atau anak-anak yang kita tidak terdidik dengan baik di keluarga akan hancur. Karena sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang utama tentunya lebih banyak di rumah. Pendidikan keluarga sangat vital sekali. Betul. Kalau peran istri kira-kira gimana Pak Andre? Istri dan wah, peran istri saya ini juga sama. Jadi kalau saya nggak ada istri kalau nggak ada istri saya juga nggak sukses seperti sekarang. Jadi istri ini tidak hanya kan katanya di setiap laki yang sukses di belakang ada istri yang mendukung, padahal bukan di belakang, beside bukan behind, betul nggak? Kalau behind di belakang ini di samping. Ya kebetulan istri saya sarjana hukum, lulusan Trisakti. Jadi beliau juga intelektual, pengertiannya bagus, selalu berdampingan. Kita berdua berjuang habis-habisan. Karena kalau kita cuma sendiri, mungkin pincang ya. Jadi memang dalam berkeluarga itu kita harus saling isi, saling sayang, saling percaya, kurang lebihnya lah. Tetap kita berjalan bersama. Sehingga ada penguatannya. Jadi bagi saya, istri merupakan belahan jiwa. Dan sudah membantu saya habis-habisan. Iya, betul sekali itu. Karena banyak saya lihat pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin dunia, begitu ditinggal pasangan hidupnya sudah seperti burung tanpa sayap gitu ya Pak Andre ya kayaknya. Banyak sekali. Karena memang mungkin dalam sekian tahun berdua mereka bisa saling isi. Tahu-tahu putus separuh nggak ada. Akan blank. Saat gini ya kehilangan. Akhirnya mungkin juga ya ada putus asa, ada apa, udah lepas gitu ya. Akhirnya kehidupan merosot. Maka selagi masih ada pendamping kita ya kita sayangi maksimal. Iya, harus disayangi ya Pak Andre ya. Kalau anak-anak gimana? Mendukung Pak Andre atau gimana selama ini anak-anak? Gimana? Anak-anak. Ya, anak-anak tentunya kan ini motivasi buat kita juga. Dan kita harus sadar bahwa anak-anak itu tidak mungkin ikut kita terus. Betul. Karena saat kita dewasa, saat kita menjadi senior, menjadi tua, dan akhirnya meninggal di dunia ini, mereka punya kehidupan masing-masing. Yang penting kita tinggali dulu, bukan masalah warisan, tapi tinggal dulu ilmu supaya mereka bisa berdiri. Dan tentunya anak-anak ini buat saya juga motivasi. Kalau melihat mereka bisa mandiri, punya kematangan mental, bisa berfungsi buat dirinya dan bagi orang lain, ini tentunya membuat kami cukup minimal buat saya ya jadi orang tua, cukup bisa sebut menjadi orang tua karena sudah bernilai buat anak-anak. Wah, itu ya Pak Andre. Jadi Pak Andre ini sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan merupakan salah satu contoh orang tua yang baik loh, bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, anak-anaknya bisa kuliah di luar negeri, tapi tetap kembali dan memajukan Indonesia. Banyak teman-teman saya yang tanya kepada saya juga, Pak Andre, kenapa Teguh sudah jauh-jauh pernah kuliah di Paman Sam, negeri Paman Sam, pernah bekerja, dan terakhir saya bekerja di negeri Singapura. Tapi tetap kembali ke Indonesia, karena saya bilang saya memang orang Indonesia dan saya tetap akan memajukan Indonesia. Apapun yang terjadi, tetap saya akan memajukan Indonesia. Negeri di mana saya lahir di sini. Iya, setuju. Karena Pak Andre, kalau boleh dibagi kita tipsnya sedikit nih Pak, bagaimana cara Bapak selama ini memajukan perusahaan-perusahaan yang Bapak bangun dari nol, usaha-usaha ini Bapak gimana trik-triknya, tips-tipsnya Bapak bisa memajukan perusahaan-perusahaan ini kira-kira? Ya. Pertama ya,
Intinya bagi saya sebagai pengusaha ya, punya passion, punya kemauan yang besar, punya mimpi yang besar. Istilah besar ini kayak bahasa bahasa konotasi negatif itu ambisi. Ambisi. Padahal itu bukan ambisi negatif, tapi kemauan yang besar untuk merubah. Nah, kalau itu punya, memungkinkan lahirlah inovasi, lahir kreativitas akan muncul karena adanya harapan, ya. Dan lagi kreativitas muncul, inovasi muncul. Jadi ada dua hal yang penting. Satu, pikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh pesaing. Dua, lakukan apa yang tidak dilakukan oleh pesaing. Sehingga kita selalu one step ahead. Bikin produk yang pertama kayak kartu kata-kata motivasi Harvest, memang pertama nggak gampang. Aqua ya pertama, buang waktu 2 tahun, 2-3 tahun, baru eksis. Teh botol juga sama. Pertama. Jadi kalau waktu saya bikin pertama, the first. Kalau nggak bisa, the best. Nggak bisa the best, cari unik. Kalau nggak unik, yang istimewa. Jadi yang beda. Jadi kita selalu berpikir apa yang tidak dipikirkan oleh pesaing. Nah, itu udah berarti meningkatkan kualitas kreativitas, meningkatkan inovasi yang beda dengan lain. Sama seperti sekarang ini. Mungkin teman-teman yang lagi dengar sekarang lagi belajar online. Coba cari produk atau berpikir yang tidak dipikirkan oleh pesaing. Lalu lakukan apa yang tidak dilakukan oleh pesaing. Itu sumber. Jadi sumber dari kreativitas saya kira di sini. Apa saja? Contoh, zaman dulu HP itu Nokia. Ya, kurang lebih mungkin 12 tahun lalu Nokia. Ya. Jadi kalau kita cari manajer, 100 manajer, 75% pegang Nokia. Minimal di atas itu pegang Nokia. Ya. Tapi setelah 5 tahun kemudian muncul Samsung. Tadi orang yang sama, Samsung. Berarti kesetiaan pelanggan itu sangat diragukan. Selama dia tidak terpuaskan, ya, tidak terpuaskan need and want-nya, kebutuhan dan keinginannya, dia berubah. Buktinya yang tadi 70% pangsa pasar hilang, diambil oleh BlackBerry. Kenapa BlackBerry? Soalnya dimikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh Nokia, keluarkan produk baru, bisa SMS, tapi berapa tahun kemudian mati juga si BlackBerry, kalah dengan Samsung. Kenapa kalah? Ya tadi loh, pikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh pesaing, lakukan apa yang tidak dilakukan oleh pesaing. Akhirnya sumber itu memunculkan inovasi, memunculkan kreativitas, memunculkan untuk menang bersaing dalam produk yang benar. Kalah, akhirnya sekarang dikuasai oleh Samsung. Apakah Samsung terus? Nah, belum tentu. Nanti sebentar lagi kalau Huawei muncul, harga lebih murah, teknologi lebih canggih, nggak usah bayar internet, langsung internet lewat satelit, langsung bisa buka semua dan bisa macam-macam. Ya pasti kalah. Jadi menang di mana? Menang di kreativitas. Menang di mana? Menang di mikir dan melakukan. Itu salah satu contoh. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi usaha di bidang apa saja lah, mau usaha ataupun lagi kerja, sama juga. Untuk meningkatkan kualitas itu kita selalu berpikir itu. Selalu berpikir, pikirkan dan lakukan apa yang tidak dilakukan oleh pesaing. Dengan demikian, kita maju terus. Kenapa? Nilai proses itu akan ada prosesnya kok, ada waktunya kita maju. Kalau barangnya tetap itu ke itu, kena dan akan menjadi kalah dengan pesaing. Itu Pak Teguh. Paling tidak kita udah curi start dulu ya Pak Andre ya mestinya. Itu yang utama. Curi start kan kalau curi start pertama dan produk baru lebar banget tempatnya. Iya, nanti lama-lama udah banyak bikin, udah mepet semua, udah desek-desekan. Maka semua diadu sikap mental, pola pikir dan kecepatan dalam kreativitas. Itu yang penting. Inovasi. Iya, saya masih ingat kalau saat ini banyak orang pergi ke minimarket, Pak Andri, masih kalau cari air minum dalam kemasan pasti tanya ada Aqua enggak? Padahal sudah mereknya yang datang merek lain, mineral atau segala macam. Tapi ada Aqua enggak ya? Karena brandnya udah masuk, brand awareness-nya udah ingat, ya brand teh botol.
Kalau Iya. orang tanya motivator, ya Andi Wausno. Ya, ya. Karena sudah terrepetisi ya Pak Andre ya, Ya, sudah tertanam ya, di dalam pikiran bawah sadarnya. iya, Udah kata orang kemakan iklan zaman sekarang udah. iya, 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 betul, betul. 4 bulan yang lalu pompa air saya rusak di rumah. Mertua saya bilang, Teguh, sanyonya rusak. Padahal saya lihat pompa airnya mereknya Shimizu, bukan sanyo. Udah nggak ada itu tahun 80, 90, sekarang udah Shimizu. Tapi tetap namanya Sanyo. Sanyo, bukan Sanyo loh. Sanyo, Sanyo. Saya waktu kuliah di Jogja, Pak Andre, kalau bawa motor itu orang mesti tanya, Hondamu mana? Kok ora digowo katanya. Ya. Motornya, tapi tanyanya Honda. Mereknya lain, gitu. Mereknya Yamaha, Kawasaki, macam-macam. Sama zaman dulu yang itu kamera, mana Kodaknya? Kodaknya. Lah Kodak merek Kodak kok. Kodak. Kamera bisa macam-macam, iya toh. Tapi mereknya Kodak. Canon juga Kodak katanya. Tetap Kodak. Ya, orang nyebutnya tetap Kodak, benar-benar. Iya, betul. Ya, kalau kita di Jawa kan istilahnya begitu ya, Pak Andre ya, tanya Honda, Rambogowo katanya bilang begitu. Iya. Motornya mereknya lain, tetap sepeda motor tetap Honda pikirannya yang di kepalanya. Wah, luar biasa. Pak Andre, kalau ngomong-ngomong nih Pak Andre, kita bicara sudah panjang lebar. Kalau di dalam Pak Andre selama ini meniti karir ataupun membangun bisnis, ada role model nggak kira-kira? Ada sosok yang Pak Andre kagumi atau Pak Andre contoh atau yang menjadi acuan buat Pak Andre? Kira-kira siapa gitu kira-kira? Kalau saya untuk mental kemajuan itu adalah Bruce Lee. Bruce Lee. Ya. Kalau spirit untuk bisnis, karena bisnis itu nggak mati, terus hidup. Ya. Jadi tentunya tetap larinya ke proses semangat ya. Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok. Ya, China lah. Jadi yang diambil adalah sumbernya. Apa sumbernya? Spirit. Kalau spirit ketemu, dia akan gulung sendiri. Kalau perusahaan satu bisa tua. Oh, saya pegang Kodak tuh bagus orangnya, hilang. Nokia bagus, hilang. Hilang semua. Jadi kalau spirit itu akan bertumbuh terus. Ya, sekarang produknya di China. Mau belajar siapa dulu? Jack Ma. Ternyata kalah dengan yang lain. Sekarang yang lagi ngetop, biarpun tua. Siapa itu bosnya Huawei, udah 78 tahun. Kenapa? Spiritnya yang kita belajarin, bukan orangnya aja, spiritnya. Sehingga pertumbuhan kemajuan Huawei sampai hari ini karena spirit itu dipunyai oleh orang lain. Maka inilah yang saya sebut success is my right. Sukses bukan milik orang tertentu, milik siapa saja yang sadar, yang ingin dan mau. Kalau kita punya energi seperti itu, akan bertumbuh dengan sendirinya. Jadi kita bukan follower. Bukan sekedar follower, tapi kita adalah kreator, ya. Jadi kita kita meng-create semua itu terjadi. Jadi kita tidak sekedar follower aja. Maka kita harus jadi trendsetter. Kalau kita mampu jadi trendsetter, selalu one step ahead. Dan ini jalan terus. Nah, mana contohnya? Ya contoh kita. Tapi spirit dari semua itu kita ambil sehingga bertumbuh. Jadi seperti teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Terus jalan. Gitu. Luar biasa sekali semuanya. Sahabat-sahabat Gema, memang tamu kita hari ini sangat luar biasa sekali ya. Andre, di penghujung ini Pak Andre, kita banyak mungkin sobat-sobat kita juga yang bertanya, sahabat-sahabat kita yang bertanya, Pak, kalau orang mau sukses di segala bidang, mungkin sukses di usaha, di keluarga, ataupun sukses lainnya, ada nggak kira-kira pola-pola tertentu yang harus dibuat gitu loh Pak, supaya orang itu bisa sukses? Polanya apa kira-kira Pak? Ya, saya kira ya kehidupan ini nggak ada yang sempurna ya. Betul. Pasti ada kurang lebih. Betul. Yang penting tadi loh, bahwa life is responsibility. Hidup adalah tanggung jawab. Dan pengertian tentang Buddhis tadi, kehidupan selalu berubah. Anicca. Di saat berubah, bisa nggak kita di tengah? Seperti kita menghadapi sekarang pandemik. How to face the pandemic COVID-19? Ya kalau buat saya kan banyak pertanyaan. Kalau buat saya COVID-19 is a musibah. Sebuah musibah kemanusiaan yang mengandung ujian. Walaupun musibah ini menggoyangkan miliaran manusia, tapi bagi saya ini satu musibah yang mengandung pendidikan, is an education, sebuah pembelajaran dan sebuah ujian. Ujian dari siapa? Kehidupan ini ujian. Ini kehidupan ini pendidikan, pembelajaran. Maka
kita berkesempatan belajar, terutama bagi orang yang kaya-kaya, anaknya orang kaya-kaya. Lah kalau saya kan dari kecil udah menderita, jadi tahu kalau penderitaan itu pembelajaran, penderitaan itu pendidikan, penderitaan itu ujian. Jadi kalau kita ini ujian, saya punya waktu untuk work from home di rumah, tenang, banyak buku, ribuan buku untuk saya cuplik lagi, lihat lagi, kumpul dengan keluarga, dan kita bisa meningkatkan kualitas meditasi, diri sendiri, perenungan, ya, untuk meningkatkan diri, dan mempunyai waktu untuk melihat sekeliling kita yang kurang, sehingga menimbulkan apa itu kesetiakawanan sosial, ya, itu yang muncul. Nah, dalam kondisi seperti ini, kenapa terpacu? Karena terus belajar bahwa ini ada responsibility. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa apapun tanggung jawab saya, jelek buruk tanggung jawab saya, kalau saya jelek, saya miskin, nggak apa-apa. Terima sementara terima. Sambil mengembangkan diri. Setelah kita tahu, kita punya tanggung jawab, kita mau berkembang, every day, ya, terus belajar, pasti mampu bertumbuh kok. Sehingga kembali lagi ke jati diri kita, saya siap menikmati hidup ini. Saya sayang kehidupan ini. Saya sayang nyawa ini. Saya sayang kehidupan ini. Dan saya bertanggung jawab kehidupan saya. Jika punya pikiran seperti itu, punya pikiran berpikir bahwa saya bermanfaat, kita ini optimis. Tindakan kita ini aktif, ya, aktif. Karena konsep saya ada 4 macam manusia di dunia ini. Orang pertama, orang yang pesimis pasif. Bangun tidur pesimis, pasif, tapi berdoa. Entah apapun caranya, agama apapun, itu namanya kebodohan. Wong pasif, pasif sikapnya, mentalnya pesimis, mau hidup enak. Nggak ada. Ini hukum sebab akibat itu pasti. Ini banyak banget orang seperti ini. Jangan ditiru. Orang kedua, orang yang pesimis tapi aktif. Kenapa aktif? Nah, sudah kerja, harus aktif. Tapi mental pesimis. Nggak akan sukses. Karena nggak punya mutu. Betul. Orang ketiga, orang yang optimis. Wah, bisa nih. Kita bisa maju, tapi tunggu COVID turun. Bukan 14.000, bukan 12.000, tunggu 100. Ya telat. Oh, hidup tanggung jawab. Ya, nggak bisa juga. Maka orang yang pesimis pasif, pesimis aktif, optimis pasif, 3 macam manusia ini tidak bisa eksis di dunia ini. Dan tidak ada satu penemu pun, tidak ada satu pun orang yang sukses di dalam 3 tipe ini. Yang ada adalah jadilah orang yang optimis, and then aktif. Bangun tidur, optimis, aktif. Lu kok optimis sih? Kondisi COVID seperti ini, emang mau pesimis? Coba pesimis, hancur total. Nggak ada mikirin vaksin, nggak ada mikirin progres, nggak ada mikirin jaga diri karena nggak optimis. Hancur. Maka masalah seperti ini, ujian buat kita, pembelajaran buat kita, pendidikan buat kita, untuk mengisi. Jadilah manusia punya kualitas, sehingga saat kita melewati kondisi COVID ini, kita akan punya ide. Punya ide yang baru. Saya baru ngatasi masalah, karena sekolah SD, SMP, SMA, mau jadi mahasiswa, mungkin tidak harus lewat ujian. Nah, kalau ini kita ngerti, ini ujian buat kita, dan apalagi sebagai Buddhis, ini adalah sebuah karma, bukan karma pribadi, bukan karma keluarga, bukan karma negara, tapi karma dunia. Enjoy the suffering, nikmati penderitaan sambil dinikmati dengan bahwa ini adalah meningkatkan kualitas mental. Kalau mental sehat, mental kaya, memungkinkan kehidupan sepanjang hidup kita. Kita akan jadi manusia yang lentur, manusia yang punya arti bagi orang lain dan keluarga kita. Wah, luar biasa ya, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Jadi itu ya, sahabat-sahabatku, dengar tadi kata Pak Andre bahwa orang hidup itu sebenarnya adalah tanggung jawab. Jadi ada 4 macam manusia. Manusia yang mau sukses harus optimis dan juga harus aktif. Ya, saya masih ingat tuh Pak Andre. Saya lihat dulu waktu saya kecil banyak orang yang saat kerusuhan tokonya banyak yang kebakar, tapi beberapa tahun kemudian maju kembali walaupun tokonya terbakar, bangkit lagi bahkan lebih sukses daripada sebelumnya. Tapi banyak orang-orang yang dapat lotre 1 miliar, 2 miliar, dia orang miskin tapi tidak punya pola dan tidak punya tanggung jawab hidupnya. Tidak menjadi orang yang kaya dan sukses, malah uangnya malah habis yang 1 miliar, 2 miliar tadi.
Karena dia menikmati hidupnya, lupa dengan perjuangan dan juga dengan aktif dan optimis tadi ya Pak Andre ya. Wah, luar biasa. Ya, jadi itu sahabat-sahabat Gema, jika Anda ingin sukses, Anda juga harus optimis dan juga aktif di dalam kehidupan Anda. Ingat, hidup itu adalah tanggung jawab kita yang kita harus bersama-sama melakukan tanggung jawab dengan benar, ya kan? Itu tujuan hidup kita, sahabat-sahabat Dhamma. Kita di dunia ini dilahirkan pasti ada satu tujuan buat kita semua. Semua manusia itu pasti punya tujuannya masing-masing. Entah dia panggilannya sebagai seorang polisi, menjadi polisi yang baik, menjadi seorang motivator, motivator yang baik, menjadi seorang dokter, dokter yang baik, menjadi seorang pedagang, pedagang yang baik juga. Itu panggilan orang masing-masing. Tapi ingat sekali lagi, hidup ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pak Andre, mungkin harapan dari Pak Andre untuk generasi kita yang saat ini, generasi muda dan generasi yang akan datang, dan juga sebagai kata-kata penutup, Pak Andre mungkin ada statementnya, silakan. Terutama bagi anak-anak muda, saya bukan nuntut ya, tapi kalau Anda bilang, Pak saya disiplin, saya pinter, saya baik, saya patuh, saya energik, itu standar. Sama seperti kita pemain badminton, Pak saya bisa ngemes, saya bisa ngecop, saya bisa mundur, saya lincah, itu standar. Standar aja. Saya rajin, standar. Pinter, standar. Saya bisa online, jago, standar. Tapi how to develop, bagaimana mengembangkan dengan benar dan baik dan bermutu bagi keluarga dan orang lain. Jadi tugas Anda adalah meningkatkan diri yang bermanfaat buat keluarga, dong, orang tua itu. Kepada dua orang tua ini. Buktikan, kita ini punya nilai. Dan bernilai bagi orang lain. Sehingga kalau Anda sekarang merasa, oh gitu Pak, iya. Apalagi kalau malas, dia nggak disiplin, nggak tanggung jawab, semena-mena, lebih low class. Mungkin rajin ini buat saya biasa, rajin, pinter, punya kemauan, biasa aja. Tapi mutu ada nggak? Seperti mobil, mewah tapi diem di mobil, di rumah aja nggak gerak. Dan ngapain? Jalankan dong. Atau kita punya HP, dibuat untuk SMS-an aja. Padahal isinya banyak ini. Bisa nonton, bisa nyanyi, bisa apa saja. Dipakai cuma satu macam, salah. Jadi sekarang adalah tingkatkan mutu kita semaksimal mungkin. Gairahkan yang baik, cerdas, pinter, tanggung jawab, punya disiplin, pegang janji, hidup kreatif, menyayangi orang tua, hormati, dan jadi anak muda yang spektakuler, anak muda yang luar biasa. Wah, luar biasa sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat Gema, itu tadi satu statement daripada Pak Andre Wongso, ya kan, harapannya agar generasi muda kita ini lebih kreatif dan juga bisa memunculkan satu hal-hal yang baru, sahabat-sahabat semuanya. Jadi sahabat-sahabat Gema, jadilah anak-anak muda yang seperti diharapkan oleh Pak Andre Wongso tadi, ya kan, bisa menciptakan satu hal yang baru, juga menunjukkan mutu yang baik dari nilai seseorang itu. Seseorang itu dilihat dari mutunya. Jadi manusia itu sama dengan satu botol. Kalau botolnya diisi dengan air comberan, tidak ada harganya. Diisi dengan teh botol, ya harganya kira-kira 10-20 ribu. Tapi diisi parfum bisa harganya jutaan ya Pak Andre ya. Padahal botolnya sama saja. Jadi itu adalah mutu dan nilai seseorang, sahabat-sahabat Gema semuanya. Nah, Pak Andre mungkin kasih statement penutup, Pak Andre, buat kita semua, buat seluruh pemirsa dan juga pendengar Gema Kebijaksanaan. Silakan Pak Andre kasih. Ya, kembali ke filosofi saya, terutama bagi anak muda. Ingat, Anda hari ini keluarga miskin, orang tua lagi down, toko lagi tutup, Anda sendiri bangkrut, nggak apa-apa. Tidak penting siapa kita hari, tidak penting kita siapa kemarin. Hari ini, detik ini, mau kemana? Mau apa? Itu yang utama. Maka gambar harus jelas. Apapun jangan ragu. Tidak perlu ragu pada diri sendiri. Karena apa? Di kehidupan ini menjanjikan. Sudah tidak hanya menjanjikan, menyajikan. Hidup ini menyajikan jutaan kesempatan. Jutaan kesempatan di depan kita. Tinggal how to. Tapi kalau mental kita bilang, yes, success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar sadar, yang benar-benar ingin, dan siap memperjuangkan. Yakin, sukses besar adalah milik Anda, dan Anda bermutu buat dirinya, bermutu buat keluarga, bermutu buat orang lain, dan bermutu buat bangsa dan negara kita, Indonesia. Luar biasa.
Luar biasa. Wah, sahabat-sahabat Gema, demikianlah ya, kita hari ini kedatangan tamu Pak Andre Wongso yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat Gema. Pak Andre, saya masih ingat waktu saya masih kecil ketika ayah saya di rumah sakit, ibu saya berkata kepada anak-anaknya, anaknya 11, kebetulan saya anak 10 dari ke-11 bersaudara. Waduh. Ibu saya 18 tahun jualan pempek di pinggir jalan, Pak, membesarkan anaknya dan mengurus ayah saya, membersihkan kotoran ayah saya sampai anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses 11 orang. Ibu saya berkata waktu ayah saya sedang dirawat, lihat papa kamu denyut jantungnya masih bergejolak, dia bilang naik turun. Manusia itu selama dia hidup memang harus naik turun. Kalau lurus berarti sudah meninggal manusianya itu sudah sakit. Jadi semua orang di dunia ini hidup ya harus naik dan turun. Harus gelombang. Ya kalau kita lagi turun saat ini siap-siaplah untuk naik. Saya perhatikan juga Pak Andre, 99% orang kaya, bahkan orang terkaya di dunia ini berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Banyak seperti itu, banyak. Ya kan, kalau kita lihat Lee Ka-sing, Jack Ma, Lim Swee Leong, Ciputra, yang Bob Sadino, atau dari manapun, semua mantan bos saya, Bill Gates, semua juga berasal dari keluarga-keluarga yang kurang beruntung. Jadi kalau sahabat-sahabat Gema semuanya, Anda hari ini masih berada di kondisi yang kurang beruntung ataupun lahir di keluarga yang kurang beruntung, jangan pernah khawatir karena Andalah ke depan akan menjadi orang-orang kaya, bahkan orang terkaya di dunia ini. Setuju ya Pak Andre? Ya? Setuju, luar biasa. Ya, setuju. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Damal, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Andre Wongso, motivator nomor 1 di Indonesia, yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih loh Pak Andre sudah berkenan. Dan juga salam sukses luar biasa. Salam sukses ya. Sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan kita hari ini. Sudah kita kupas tadi secara tajam dari nol Pak Andre dari kecil sampai sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat Gema kebijaksanaan, marilah dari seorang sosok Pak Andre Wongso kita belajar untuk mensukseskan diri kita masing-masing. Menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya sukses di dalam kehidupan, tapi juga di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan juga untuk semua orang. Terutama juga mungkin di dalam agama kita masing-masing, sahabat-sahabat Dhamma. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, sekali lagi, saya Teguh Taslim bersama Pak Andre Wongso, mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya dan salam sukses ya Pak ya semuanya. Luar biasa. Baik, Pak Andre Wongso. Yes. Terima kasih sekali lagi.